Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, terpujilah nama Tuhan, saudara diberkati Tuhan, dan saudara disayangi Tuhan sedemikian rupa, sehingga dia rela mati buat saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah saudara sekalian. Saya percaya saudara sehat, saudara baik, saudara dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan, dan perlindungan Tuhan sempurna buat saudara semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pribadi yang luar biasa di dalam pergumulannya, di dalam peperangannya, dan kita bertemu dengan seorang pribadi yang dipakai Tuhan sangat menakjubkan, dan dia betul-betul diubahkan Tuhan dalam pergumulannya, dalam peperangannya, dalam pertempurannya, di dalam doa-doanya. Dan saudara, siapakah orang itu? Mari kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakan jugalah namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya, luar biasa sekali sabda Tuhan hari ini, firman Tuhan yang kita dengarkan. Saudara, ini adalah peristiwa di mana Yakub mengalami sebuah pergumulan pribadi ketika dia akan berhadapan, akan bertemu dengan abangnya, abang kembarnya, saudara kembarnya, yaitu Esau. Saudara tahu bahwa Yakub telah menipu Esau 2 kali, yaitu pertama ketika ia mengambil hak kesulungan Esau, dan ketika ia mengambil berkat Esau yang diambilnya dari doa bapaknya. Dan itu sebabnya Esau sangat-sangat marah kepada Yakub karena telah mengambil 2 berkat yang harusnya menjadi milik Esau. Dan itu sebabnya Yakub takut ketemu Esau ketika dia sudah berhasil, ketika dia sudah sukses di rumah Laban, pamannya. Walaupun sesungguhnya di rumah Laban pun Yakub juga ditipu oleh Laban. Jadi dia mendapatkan Rahel itu 14 tahun. 7 tahun dia bekerja, akhirnya dia menikah dengan Lea, 7 tahun kembali dia bekerja di Laban untuk mendapatkan Rahel. Jadi saudaraku, setelah dia mendapatkan Rahel, dia harus bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan harta, domba, ternak miliknya. Dan ini membuktikan bahwa hukuman yang diterima oleh Yakub telah dilakukan, telah dikerjakan, telah dituntaskan, telah ditunaikan juga di rumah Laban. Jadi waktu dulu dia menipu abangnya Esau,
dan membohongi bapaknya Ishak. Tetapi di rumah Laban dia dikerjai, dia dibohongi, dia ditipu oleh Laban pamannya sendiri sehingga dia harus bekerja. Selama 21 tahun Yakub ada di rumah Laban. 7 tahun untuk mendapatkan Lea, 7 tahun mendapatkan Rahel, dan 7 tahun untuk mendapatkan ternak-ternak itu. Jadi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yakub dengan menipu Esau juga sudah dihukum dengan kelakuan yang sama ketika dia ditipu oleh Laban. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu sepadan? Saudaraku, kadang-kadang kita di dalam hidup ini, kalau kita melakukan yang jahat, kalau kita menabur kejahatan, kita pasti menuai kejahatan. Kalau kita menabur kebajikan, kita pasti menuai kebajikan. Kalau kita menabur kebaikan, kita pasti menuai kebaikan. Walaupun ada peristiwa-peristiwa di mana kita menabur kebaikan, menabur kebajikan, kita mengalami kejahatan, kita mengalami penipuan, kita mengalami pengkhianatan, kita mengalami penderitaan sengsara yang tidak kita inginkan. Tetapi itu adalah bagian dari ujian iman kita kepada Tuhan. Seperti kita lihat sendiri bahwa Tuhan Yesus, dia menabur kebajikan, dia menabur kebaikan, dia menabur kasih, dia menabur pertolongan. Dan apa yang terjadi? Dia dikhianati oleh murid-muridnya. Murid-murid yang sangat dikasihinya, murid-murid yang sangat disayanginya. Nah, hari ini kita melihat bahwa Yakub takut bertemu dengan Esau, abangnya, saudara kembarnya. Setelah dia sukses, setelah dia berhasil, setelah dia diberkati di rumah Laban. Nah, saudara lihat, ketika dia bergumul dengan ketakutannya, ketika dia bergumul dengan kecemasannya, ketika dia bergumul dengan batinnya, dia tidak ingin melibatkan orang lain. Dia tidak ingin meminta dukungan orang lain. Dia tidak ingin meminta pertolongan orang lain. Jadi, dia memberangkatkan anak-anaknya, dia memberangkatkan istrinya, dia memberangkatkan seluruh isi keluarganya menyeberangi sungai Yabok. Dan dia memberangkatkan seluruh ternak-ternaknya menyeberangi sungai Yabok. Juga dia memberangkatkan seluruh orang-orangnya, orang-orang upahannya, pekerja-pekerjanya melewati sungai Yabok. Dan dia ingin sendirian bersama Tuhan. Alkitab berkata apa? Mari kita lihat. Ayat ke-23, demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Mereka itu siapa? Istrinya, anaknya, dan orang-orangnya, para pekerjanya. Ia menyeberangkan juga segala miliknya, maksudnya harta miliknya yaitu ternak-ternaknya. Ayat ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Nah, saudaraku, ini yang paling penting. Saudara dan saya harus seperti ini. Harus seperti ini. Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan hidup, menghadapi peperangan kita, menghadapi pertempuran kita, yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan, yang harus kita gumuli, saudara dan saya harus sendiri. Supaya Tuhan bertemu dengan kita sendiri. Supaya kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan sendiri. Supaya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan kepada kita secara pribadi, secara personal. Itulah sebabnya kenapa kita harus berdoa secara personal, secara pribadi. Kita harus beribadah di tempat-tempat kita tersembunyi. Di hidden place kita. Tuhan mengizinkan pergumulan, Tuhan mengizinkan pencobaan itu supaya dia menarik kita untuk sendirian bergumul dengan dia. Untuk sendirian melakukan peperangan kita. Supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan, supaya kita betul-betul mengandalkan Yesus. Bukannya tidak boleh kita mengandalkan manusia lain, dukungan sahabat, dukungan orang-orang rohani yang sayang sama kita, tapi Tuhan ingin kita berjumpa secara pribadi dengan Dia. Hari-hari ini di dalam kesibukan kita, di dalam target-target pekerjaan kita, target-target pelayanan kita, target-target bisnis kita, kita saking sibuknya, kita sulit bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kita mengalami problema, mengalami pergumulan, mengalami peperangan-peperangan, mengalami pertempuran-pertempuran yang harus kita kerjakan sendiri. Dan Yakub setelah dia mengalami sukses yang begitu luar biasa selama 21 tahun di rumah Laban,
Tetapi dia tetap punya dosa masa lalu yang harus dia selesaikan dengan abangnya, saudara kembarnya Esau. Dan itu adalah persoalan personal dia dengan Esau. Dan dia tidak mau melibatkan keluarganya. Dia tidak mau melibatkan istri-istrinya. Dia tidak mau melibatkan anak-anaknya. Dan dia juga tidak mau melibatkan orang-orangnya. Sebelum dia menghadapi abangnya, apa yang harus dia kerjakan? Apa yang harus dia lakukan? Ketakutannya ini harus beres dulu di hadapan Tuhan. Dia harus melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di Alkitab, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Itu sebabnya ada banyak orang pergi lari ke bukit doa, pergi lari berpuasa, pergi lari ke hidden place-nya. Untuk apa? Untuk bergumul sendirian. Ada yang puasanya berhari-hari, ada yang puasanya berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Demi suatu peperangan yang harus dia menangkan. Karena pergumulan-pergumulan itu adalah kerinduan Tuhan untuk berjumpa secara pribadi, secara personal dengan anak-anak. Dan ini penting, saudara, kalau kita mengalami pergumulan pribadi. Kalau kita mengalami peperangan pribadi. Kalau kita mengalami pertempuran pribadi. Supaya apa? Supaya kita kuat. Supaya kita menang. Dan saudara lihat, ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Dengan Tuhan yang berjumpa dengan dia dalam bentuk malaikat, Yakub menang melawan Allah dan manusia. Maksudnya siapa? Maksudnya melawan manusia dia yang lama. Melawan kedagingannya yang lama. Ketika dia menang, dia tidak lagi mengalami ketakutan menghadapi Esau. Ketika Tuhan memberkati dia, dia menjadi seorang pemberani. Saudara lihat, ketika dia menyeberangkan anak-anaknya, menyeberangkan istrinya, menyeberangkan orang-orangnya, menyeberangkan ternak-ternaknya, itu dia berada di paling belakang loh. Karena saking takutnya ketemu Esau. Tetapi pada titik dia harus betul-betul mempertanggungjawabkan integritasnya sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader. Dia harus menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya, dan bagi orang-orang yang mengikuti dia. Dia nggak sanggup kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan dulu. Maka dia sendirian di tepi sungai Yabok itu. Sementara orang-orangnya, sementara istrinya, sementara anak-anaknya dan ternak-ternaknya sudah pergi menyeberang. Dia harus berurusan dengan Tuhan untuk membereskan pribadinya yang belum selesai. Yaitu apa? Rasa takut, yaitu apa? Rasa cemas, yaitu apa? Galau, yaitu apa? Khawatir, yaitu apa? Segala hal yang buruk, hubungan-hubungan yang tidak mengasihi, hubungan-hubungan yang tidak mengampuni, hubungan-hubungan yang salah dengan Esau di masa yang lalu. Saudara, berapa banyak kita seperti itu? Kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang berdoa, kita datang beribadah, tetapi kita belum beres dengan orang-orang yang di masa lalu ada masalah dengan kita, ada sangkutan dengan kita, ada utang piutang dengan kita, ada ganjelan dengan kita. Dan itu harus kita bereskan. Dan saudara lihat, ketika Yakub ingin menyelesaikan persoalan ini dengan Esau, dia berjumpa dulu dengan Allah. Dia berjumpa dulu dengan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa, Tuhan memberkati dia. Karena dia minta, Tuhan, aku nggak sanggup menghadapi Esau kalau aku nggak diberikan berkat. Aku nggak diberikan kekuatan. Aku tidak diubahkan. Aku tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan engkau secara personal. Aku nggak kuat. Urapi aku, berkati aku. Maka ketika Tuhan memberkati dia, Tuhan mengurapi dia. Terjadi perubahan, saudaraku. Keren banget. Dan perubahan itulah yang membuat Yakub menjadi pemberani. Dari pengecut. Karena dia tadinya di belakang. Anak-anaknya, istrinya, orang-orang yang ada di depan, dan ternak-ternaknya duluan. Ternaknya duluan, orang-orangnya duluan, istri-istrinya, gundik-gundiknya duluan, anak-anaknya. Lalu dia pengecut sekali untuk bertemu Esau. Karena dia punya masa lalu yang salah dengan Esau. Tapi begitu dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia bergumul, dan saudara, inilah yang kita perlukan. Kita harus bergumul, dan terus bergumul sampai Tuhan datang.
sampai Tuhan bertemu dengan kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah personal kita, dalam doa-doa pribadi kita, supaya kita memenangkan pertempuran kita, supaya kita memenangkan peperangan kita, supaya kita berhasil dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Sampai Tuhan datang berbicara kepada kita secara langsung, secara personal. Disitulah kita berhasil. Disitulah kita menang. Disitulah kita kuat. Disitulah kita diubahkan. Dan ketika Tuhan menanyakan, siapakah namamu? Dia menyebut Yakub. Sekarang namamu bukan Yakub lagi, tetapi Israel. Namamu bukan pengecut lagi, tetapi pemenang. Allah yang memenangkan. Saudara lihat, terjadi dramatisasi, terjadi perubahan yang dramatis, terjadi perubahan yang dahsyat dari sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak kita berdoa belum sampai ke titik ini, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ini yang harus kita gumul. Karena saya percaya Tuhan kita itu sangat-sangat ingin dekat dengan kita. Sangat-sangat ingin intim dengan kita. Sangat ingin berjumpa dengan kita. Lebih daripada kita sendiri. Lebih daripada keinginan kita sendiri. Saudara lihat ketika Tuhan Yesus mau naik ke salib itu, dia bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada dia di Getsemani itu. Pergumulan dia, peperangan dia, pertempuran dia di Getsemani itu mendatangkan apa? Kekuatan dan penghiburan. Ketika Tuhan, Bapa di surga mengirimkan malaikatnya untuk menghibur dan menguatkan Tuhan Yesus. Baru setelah itu dia naik ke salib itu dan dia kuat. Waktu dia berkata sampai 3 kali, Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu artinya dia tetap ingin naik ke salib itu. Demi kasihnya kepada orang-orang di seluruh dunia yang perlu diselamatkan. Bagi saudara dan saya. Bagi keturunan kita kelak, bagi orang-orang yang bahkan belum mengenal dia. Bahkan orang-orang yang jahat sama dia, orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang menghujat dia, orang-orang yang menghina dia. Nah, sekarang kan banyak pengejek-pengejek akhir zaman. Yang menghina Tuhan Yesus, yang mengejek Tuhan Yesus, yang merasa tidak perlu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan sayang kepada mereka semua. Itu sebabnya dia ingin naik ke salib itu. Walaupun dia sebenarnya ketakutan sekali karena sampai darahnya bercucuran bercampur dengan peluh itu jatuh ke tanah di Getsemani. Jadi sebelum darahnya tercurah di kayu salib, darahnya sudah tercurah di Getsemani. Itu karena sayang, itu karena kasih. Dia melakukan kehendak Bapaknya. Saudara lihat, Yakub akhirnya ketemu dengan Esau setelah dia berubah. Saudara lihat, ketika Yakub dikatakan Alkitab dia menang melawan Allah dan manusia, itu artinya Yakub berhasil berjumpa dengan Allah. Dalam pergumulan pribadinya, dalam peperangannya, dalam pertempuran rohaninya, di dalam doa-doa pribadinya. Dia berhasil berjumpa dengan Allah dan Allah memberkati dia. Karena kerinduan dia yang paling besar adalah diubahkan. Kerinduan dia yang paling besar adalah menang menghadapi Esau dalam kasih persaudaraan. Dan ini tinggi nilainya karena di dalamnya adalah kasih. Saudara ingat, seluruh isi hukum Taurat itu hanya satu, yaitu kasih. Jadi kalau kita berdoa, harus ini dasarnya, kasih. Apapun persoalan kita, apapun problem kita, apapun pergumulan kita, haruslah dasarnya kasih. Sebab kasih itu mengatasi segala hal. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dan Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah kita adalah Allah itu sendiri kasih. Jadi dengan dasar itulah akhirnya Yakub kuat dan berani ketemu Esau. Dan sejak itu, setelah dia menang, dan namanya menjadi Israel, dia tidak lagi berjalan di belakang. Dia berjalan di depan anak-anaknya, di depan istri-istrinya, di depan orang-orangnya, di depan ternak-ternaknya. Dia berada di depan sebagai seorang leader. Dia sekarang menjadi betul-betul leader.
seorang pemimpin, seorang yang bertanggung jawab, seorang imam, seorang kepala keluarga, seorang yang patut dicontoh, seorang yang patut diteladani. Ayo saudara, dunia butuh teladan, dunia butuh panutan, dunia butuh saudara dan saya menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi garam dan terang. Bukan hanya di bibir, bukan hanya di pikiran, bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya kata-kata, tetapi kelakuan, tindakan, perbuatan, iman kita, pengharapan kita, kasih kita, semua hal harus dasarnya kasih yang menjadi teladan. Menjadi garam dan terang, kita harus betul-betul mengerti firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya, Tuhan akan mengubahkan kita semua. Sementara firman ini dibagikan, sementara sabda ini diberitakan, ada kuasa Allah yang bekerja karena saya percaya hadirat Tuhan mengubahkan kita. Seperti Tuhan mengubahkan Yakub dalam pergumulannya. Seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga kita harus menyendiri dari hiruk pikuknya dunia. Menyendiri dari wirawirinya dunia. Menyendiri dari kesibukan dunia. Supaya kita apa? Bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi. Itu keren sekali di mata Tuhan. Dan Tuhan ingin seperti itu, di mana anak-anaknya di akhir zaman ini tidak meninggalkan pergumulan-pergumulan pribadinya dalam ibadah-ibadah personalnya, di tempat-tempat dia tersembunyi. Mari kita lihat, pasal 33, ayat kedua, sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak anjingan di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara lihat, ini keren banget. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hati Yakub yang penakut, hati Yakub yang cengeng, hati Yakub yang pengecut, menjadi seorang Yakub yang bertanggung jawab, seorang Yakub yang diubahkan menjadi pemenang, bukan lagi pengecut, dan dia memiliki kasih kepada Esau. Dia sujud sampai 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali, dan dia berada di depan dari orang-orangnya, dari harta miliknya, dari isi rumahnya, dari keluarganya, dan dia bertemu Esau. Esau mendapatkan dia dengan berlari, dan terjadilah pengampunan. Kasih Allah sudah terjadi ketika dia bergumul, ketika dia memenangkan peperangannya di tepi sungai Yabok malam hari sebelumnya. Saudara, sama seperti Yakub diubahkan dan terjadi perjumpaan pribadi dengan Esau. Dan akhir hayatnya terlihat bahwa Esau dan Yakub sudah berdamai. Demikian juga Tuhan Yesus kuat naik ke salib itu sehingga saudara dan saya ditebus. Karena tanpa salib tidak ada penebusan, tanpa salib tidak ada keselamatan. Karena Tuhan Yesus di Getsemani itu diubahkan, diberikan kekuatan sebagai manusia menjadi manusia yang kuat. Ketika malaikat Tuhan turun, memberikan penghiburan dan kekuatan. Ini pesan kuat sekali buat kita. Ayo kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, secara personal. Saudara mau berpuasa, saudara mau siang dan malam, saudara mau bertangis-tangisan, saudara mau meratap, saudara mau menjerit, saudara mau meraung-raung, silakan. Yang penting saudara sedang dinanti-nantikan Tuhan. Saudara dan saya ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Dia rindu lebih daripada saudara dan saya untuk berjumpa secara personal dengan kita. Dan saya percaya berkat ini luar biasa buat saudara dan saya. Kalau di perjanjian lama Yakub mengalami itu, memenangkan peperangannya. Kalau di perjanjian baru, manusia Yesus memenangkan peperangannya di Getsemani. Demikian juga saudara dan saya
di akhir zaman ini, di kamar kita masing-masing, di bukit-bukit doa kita masing-masing, kita mengalami peperangan kita masing-masing. Karena Tuhan beserta kita. Karena Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya percaya berkat Tuhan ada di atas kita semua. Jadilah kuat, jadilah menang, jadilah berhasil, jadilah sukses, jadilah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara, Tuhan akan menyehatkan saudara, Tuhan akan memulihkan hari-hari saudara yang hilang, memulihkan masa lalu saudara menjadi baru kembali, menjadi hebat sekali di dalam masa depan, dan saudara kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya berkat Tuhan tersedia buat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menghentikan pekerjaan iblis yang membuat engkau lemah, membuat engkau malas, membuat engkau tidak berdaya di dalam nama Yesus. Dan aku melepaskan kuasa Roh Kudus membuat engkau kuat, membuat engkau perkasa, membuat engkau sehat, membuat engkau sembuh apapun penyakitmu. Penyakit kanker kah, penyakit kolesterol kah, asam urat kah, cacat kah, lumpuh kah, tuli kah, buta kah, kanker kah, apapun penyakitmu, di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Sebab Tuhan telah menyembuhkan engkau 2000 tahun yang lalu di salib suci itu. Oleh bir-birnya, kita semua menjadi sembuh. Engkau semua menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah perkasa di muka bumi. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara semua. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan, amin, 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 amin. Saudara diberkati Tuhan, saudara disayang Tuhan. Jadilah pemenang, jadilah kuat. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. God bless you all. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya.